Lagi bersama saya Sugiyarna dari SMK Negeri 12 Bandung akan menyampaikan materi pembelajaran tentang kepala pembagi pada mesin press atau dividing heads, mata pelajaran pengefrisan komponen pesawat udara. Kompetensi dasar yang kami ambil adalah menganalisis penggunaan kepala pembagi atau dividing head. Tujuan pembelajaran ini diantaranya peserta didik dapat menjelaskan fungsi kepala pembagi dengan tepat, jujur, dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis pembagian kepala pembagi dengan tepat, jujur, dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung berapa putaran engkol kepala pembagi secara tepat, jujur, dan penuh tanggung jawab. Fungsi mesin press atau milling diantaranya dapat meratakan permukaan benda kerja, dapat membuat alur bentuk U, alur bentuk V, alur bentuk T, alur ekor burung, dapat membuat lubang, dapat membuat alur dalam atau sering disebut pocket, dapat juga untuk memotong, dapat membuat batang bergerigi atau batang rek, kemudian dapat membuat segi beraturan, juga membuat roda gigi. Nah, bagian yang saya buat merah ini adalah yang ada hubungannya dengan fungsi dari kepala pembagi. Gerakan utama pada mesin press adalah berputar. Ini adalah gambar dari pisau press atau cutter yang berputar pada sumbu spindle mesin. Ada dua jenis arah pemakanan pengefrisan, di antaranya pengefrisan searah, pengefrisan berlawanan arah. Pengefrisan searah apabila putaran cutter atau pisau berputar searah dengan gerakan benda kerja. Sedangkan pengefrisan berlawanan arah apabila putaran cutter atau pisau press atau alat potong berputar berlawanan arah dengan gerakan benda kerja. Kita masuk pada kepala pembagi. Inilah gambar kepala pembagi yang sering digunakan di dalam perlengkapan mesin press. Bagian-bagiannya diantaranya, satu, bagian depan ini adalah cekam. Yang kedua, di belakang cekam ini adalah piringan yang berlubang 24. Yang ketiga adalah piring pembagi. Yang keempat, engkol pemutar. Alat ini digunakan untuk membagi suatu benda menjadi pembagian yang sama terhadap benda yang akan di-press. Dari bentuk silindris, ini bisa dibentuk menjadi segitiga, menjadi segi 4, menjadi segi 5 sama sisi semuanya yang saling beraturan, juga bentuk-bentuk atau profil roda gigi. Inilah fungsi dari kepala pembagi. Jenis pembagian kepala pembagi diantaranya, satu, pembagian langsung. Pembagian ini digunakan apabila bagian yang akan membagi menghasilkan angka bulat terhadap 24. Misalnya kita akan membuat segi 3, segi 4, segi 6, segi 8, segi 12, dan 24. Piring pembagi alat ini mempunyai garis lingkaran dengan banyak lubang 24. Nah, piring pembagi tersebut di belakang cekam. Rumus yang digunakan adalah P sama dengan 24 per B, di mana P adalah banyak putaran engkol pada kepala pembagi, dan B adalah banyak bagian atau segi yang akan dikerjakan. Contoh perhitungan. Jika akan membuat segi 12, maka engkol kepala pembagi harus diputar sebanyak berapa lubang setiap kali pergantian pengefrisan? Kita jawab bersama-sama. Dengan rumus P sama dengan 24 per B akan menghasilkan 24 per 12 sama dengan 2 lubang. Jadi, engkol kepala pembagi
akan digerakkan 2 lubang setiap kali pergantian pengeprisan. Jadi sangat simpel sekali dengan pembagian langsung. Pembagian tidak langsung digunakan apabila segi yang dibuat tidak dapat dilakukan dengan pembagian langsung. Ini adalah komponen kepala pembagi yang bagian dalam. Kalau dibongkar seperti itu, di dalam alat ini terdapat roda gigi cacing yang bergigi 40 dan diputar dengan poros cacing. Perbandingan keduanya adalah 40:1. Artinya, jika poros diputar 40 kali, maka roda gigi akan berputar 1 kali, di mana roda gigi ini dihubungkan dengan poros cekam. Ini adalah piringan pembagi dengan bermacam-macam lubang pembagi, dan ini adalah jangka atau bilah penepat. Rumus yang digunakan di dalam pembagian tidak langsung yaitu P sama dengan 40/Z. P adalah banyaknya putaran engkol kepala pembagi dan Z adalah bagian segi yang dikerjakan. Contoh, kita akan ada sebuah benda kerja dibuat segi beraturan 16 bagian yang sama. Rasionya 40:1. Berapa putaran engkol kepala pembagi diputar setiap pergantian pengeprisan. Lubang piring pembagi yang tersedia diantaranya 15, 16, 17, 18, 19, 20 lubang. Kita jawab 40% sama dengan 40/16 karena yang akan kita gunakan adalah 16 yang akan kita buat seginya. Sehingga hasilnya adalah 8/16 putaran. Jadi engkol kepala pembagi diputar sebanyak 2 putaran ditambah 8 lubang pada piring pembagi yang berlubang 16. Contoh berikutnya, jika akan membuat segi 56, berapa kali engkol kepala pembagi akan diputar setiap kali pergantian pengeprisan? Lubang pada piring pembagi yang tersedia diantaranya 25, 26, 27, 28, dan 29. Kita jawab, rumus yang digunakan P sama dengan 40/Z. Z-nya adalah 56, maka 40/56. Hasilnya 5/7. Karena pecahan 5/7 tidak terdapat pada piring pembagi, maka bilangan 5/7 harus dikalikan dengan bilangan yang sama, sehingga penyebutnya terdapat pada piringan pembagi. Ya, angka 7 ini hanya harus bisa membagi pada lubang piring yang tersedia, yaitu 5/7 kita kalikan bilangan yang sama, kita kalikan dengan 4/4. Hasilnya 20/28. Jadi engkol kepala pembagi diputar setiap kali pergantian pengeprisan sebanyak 20 lubang pada piring pembagi yang berlubang 28. Sekian pembahasan tentang kepala pembagi hari ini. Semoga memahami dan berguna. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap sehat dan sukses selalu.